Ya. Fanakanlah diri, maksudnya hilangkan diri yang zahir ini, ya, ketika kita beribadah maupun di luar beribadah, ya, fanakan, hilangkan, munculkan, itulah diriku. Nah, itulah diri kita. Nah, jadi ini harus menjadi sikap. Artinya apa? Di dalam beribadah kepada Allah, jangan lagi kita khurur. Anti khurur itu terpedaya, tertipu. Ya, jadi benarlah dikatakan man talabal waliyyu li khairin nafsi, barang siapa mencari Tuhan di luar diri, ya dia orang yang amat tersesat, karena dia sudah nyata di dalam diri kita, Allah dan Muhammad itu. Nah, cuma yang dimuliakan Allah, maka kita harus bisa membedakan yang mana Muhammad. Dari kajian ini kita bisa membedakan mana Muhammad bin Abdullah dan mana Muhammad Rasul. Nah, Muhammad bin Abdullah yang makamnya di Madinah itu, tapi isi batinnya adalah Muhammad Rasulullah. Karena ada yang diutus Allah ke dalam dirinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata pi itu menunjukkan kalimat di dalam diri Nabi itu. Maka oleh karena itulah Nabi Muhammad itu sendiri pun bersahadat tidak menggunakan syahadu la ilaha illallah Muhammad bin Abdullah. Tidak. Dia bersahadat tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pandanglah diri sejatinya, diri batinnya. Maka di sini kita mengambil pembelajaran. Nabi sendiri mengamalkan yang seperti itu. Maka kita pun harus begitu. Pandang diri batin itu la ilaha illallah itu dengan cara dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita diskusikan, ya, tetap kita melihat. Jadi jangan lihat lagi sangkotnya gitu, tapi nur itu. Cuma hanya saya ingatkan, kalau undangan ada apa namanya buku tamu, ya tulislah nama situ Pak Rajib. Jangan mantang-mantang udah ngaji, sudah paham diri sejati, bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia pun ditulisnya di situ. Ya kan, nomor 1 nama. Ya kan, bikinnya memang Rajib, tapi pakai garis miring. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan begitu-begitu kali. Nanti bilang orang kita songong. Iya kan? Ini sebagai hal yang harus kita ingat. Tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sudah ada di diri. Ya, tahu salah apalah dibuat di belakang mobil. Kadang-kadang mobil ada begitu, terus la ilaha illallah Muhammad pakai pedang pula bawahnya. Iya kan? Kalau sampai itu berhenti, ya boleh jadi di bawah pohon, dikencingi binatang, bisa juga itu di kotoran burung, dan tidak di situ tempatnya. Tempatnya di mana? Itu identitas memang, tapi tempatnya itu adalah di diri batin. Ya, ini saya ingatkan lagi kita, ya, supaya kita bersungguh-sungguh, ya, dengan menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kita habiskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah karena Allah dan Muhammad itu esa. Ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan begitu? Itu sama kita berzikir, menjikirkan diri kita sendiri. Itu dia. Ya, batiniah kita itu perlu dikasih makan. Jangan zahir kita saja.
dengan makanan yang enak, lezat, cita rasanya. Batin itu makanannya dengan zikir. Ya, kadang kita ini nggak adil. Diri zahir kita ini kuat, gemuk, iya kan? Tapi diri batin kita karena nggak diberi makan dengan zikir, kurus dia. Ya, kalau kita dengar ceramah ustadz kekejaman zaman jahiliyah, membunuh anak hidup-hidup, kadang-kadang kita ini lupa kalau kita pun pembunuh juga. Kapan kita melakukan pembunuhan? Ketika kita tidak menghidupkan batiniah kita dengan memandang kaji, ya minimal dengan menyebut la ilaha illallah. Ya, itu supaya sempurna. Ya, rohaniah kita diisi dengan itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi lihatlah diri itu, karena zikir yang tertinggi itu ketika diri batin kita sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, makanya silakan aja lah kalau ada nanti jual kaligrafi, ada gambar orang duduk tahiyat akhir dengan tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bagus juga. Pak Junedi taruh di rumah, kita nengok, oh teringat awak, oh ini diriku rupanya. Begitu dia. Ya perlu juga. Nah, ya supaya apa? Ya terus mengingatkan. Nah, kalau inilah kondisi pastinya, ya maka hilangkanlah keraguan. Hilangkanlah hal-hal yang tak nyaman. Kalau itulah diri kita, diri sejati kita, maka insya Allah, ya, kalau Nabi tertulis di belakangnya khataman nabiyyin, ada stempel kenabian, ya kalau kita, itulah stempel diri kita yang sesungguhnya. Ini sangat amat baik sekali untuk bisa kita pahami. Karena lebih lanjut saya katakan, ya takkan bisa orang untuk sampai pada tahapan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ketika dia pulang menghadap Allah dalam keadaan tenang kalau dia tidak memahami ini. Kenapa begitu? Karena dikatakan Rasulullah, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, surga bagiannya. Tapi di mana mungkin kalau kita di ruang ICU, ya kan, mulut sudah pakai hidung pakai selang, mulut pakai selang, ya kan, yang jaga di ruang ICU itu pun pakai orok-orok pendek, iya kan. Kadang-kadang nulis TTS, kadang bercerita orang itu. Ya, tidak ada program rumah sakit yang kalau ada menurut medis, kalau ini orang sudah mungkin ada tanda-tanda mendekati kematian, terus diajari. Nggak ada. Iya kan? Keluarga nggak boleh masuk, karena boleh kunjungan hanya jam 6 sore. Kalau Pak Peri harus jadi imam di masjid, mana berani dia meninggalkan itu. Nah, jadi oleh karenanya sangat baik ini untuk kita ini kan, karena kalaupun nanti kita meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, secara otomatis karena kita sudah mengakui diri batin kita itu, insya Allah ya kita pun dihitung mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Nah, di mana bedanya? Syariat kan harus diucapkan, Ustaz. Ya, orang syariat terhenti pada lafaz. Orang hakikat sudah berhenti pada pemahaman, pahamnya itu. Ya. Jadi kalau dibikin ejek-ejekan apa? Kata orang hakikat, "Oi orang syariat, kapan pula kau bisa mau mati mengucapkan la ilaha illallah?" Yang kulihat hanya sinetron yang ada begitu. Kalau orang betulan, entah pula kita belum nengok ya. Nah, tidak mungkin mau mati la ilaha illallah walaupun diajari. Karena kata Rasulullah, lakin, ya, talkinkan kamulah orang yang mau mati. Sebenarnya menalkinkan orang mati itu bukan waktu dia jajak itu. Kita ini kan semua mau mati nih kan.
Ya, inilah yang maksudnya dipelajari ini. Nah, ketika kita melihat itu tadi, dan insya Allah, ya pada saatnya nanti, ketika dia mau berpulang, ya kan, nur itu, karena itu sudah diri kita, diri batin, pasti dia ngasih tahu. Ya, pasti logika, ya, sesuai dengan pembahasan. Nanti dia gitu, Pak Junedi, dilapornya gitu. Ya, kenapa? Karena diri kita, dia tinggalkanlah cangkangnya ini, dia tinggalkan kulitnya ini, dia akan melapor. Makanya wali-wali Allah itu tahu dia, ya, mau pulang itu dia tahu, karena udah ada tanda-tandanya diberi. Nah, seperti itu. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, maka oleh karenanya juga, ya, berhentilah mengaku diri yang beribadah. Berhentilah mengaku ego dan keakuan yang beribadah. Ya, tetapi pahamilah, ya, yang beribadah itu adalah nur itu, atau hakikat diri sebenar-benar diri kita itulah yang beribadah. Sedangkan diri jasad, kita lihat peristiwa penciptaan Adam, dia berasal dari tanah, jasad ini hanya benda mati, ya, dia bergerak karena ada yang menggerakkannya, melihat dia. Ya, jadi kalau paham jemaah dimuliakan oleh Allah, yang melihat ini adalah nur, yang melihat ini adalah Allah, kan begitu? Maka setiap dia melihat, dihitung Allah ibadah. Dihitung ibadah, Pak Junedi. Ya, setiap dia mendengar, dia pasang kaji itu, maka setiap dia mendengar, dihitung ibadah. Ketika dia ngomong, yang ngomong ini bukan aku, ya, tapi Allah melalui nurnya itu. Nah, kalau begitu kesadaran kita, berapa jumlah selawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah? Tentu jumlahnya sangat banyak. Jadi ada orang dengan bertasbih, dia mengucapkan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi orang hakikat di sebelah itu, dia sadar ada unsur itu di dirinya, dinikmatinya. Ya, maka kualitas beribadah yang punya kualitas tertinggi, yang menyebut atau yang merasakan nur itu ada di dirinya, tentu ini. Tapi supaya adil, ya dua-dua dipakai. Dia mulutnya bicara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi dia sadar ada nur itu di dirinya. Ya, mudah-mudahan jemaah dimuliakan Allah, kita mampu dan bisa, ya, melihat, ya, bertemu, menyaksikan bahwa diri batin kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, dengan data-data yang sudah kita sampaikan, mulai kita dalam kandungan sampai kita dilahirkan, ya, ternyata yang mendominasi tidak ada guru TK di sini. Yang ada, ya, yang ada di sini adalah peranan berubahnya ketika nur masuk ke mata disebut basar, ketika nur itu ke kuping disebut dengan sama, ketika dia di mulut disebut dia kalam. Namanya berbeda-beda, tapi unsurnya sama, dengan seperti lampu PLN. Gardunya adalah di belawan, ya kan, tapi lampu ini banyak yang hidup karena gardu itu. Cuma kita ini sering melihat lampu, tak terbayang kita belawan sana. Yang kita lihat lampu ini saja. Ya, orang hakikat beribadah, dia tidak tengok lampu ini, tapi yang ditengoknya belawan sebagai gardu hidup. Nah, mudah-mudahan ini terus didalami, ya. Teruslah berselawat, teruslah berzikir, tapi tetap berada pada diri yang sebenar-benar diri. Lebih kurang mohon maaf, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakul akhyar wa miftahil babir ya sayyidina Muhammadin al-muqtar wa alihil al-tahar wa sabil akhyar a'tada ni'amillahi wa bilalihi ya rahmar rahimin. Allahumma fil lana ya Allah dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya musabbibil asbab ya musabbibil asbab ya musabbibil asbab sabbit hajatana wa niyatana wa niyatil jamaah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.